Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidil Amiruddin, NIM 1902060035. Di sini saya selaku moderator. Sebelum itu saya himbau kepada seluruh pemateri untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemahaman konsep dasar manajemen keuangan pendidikan, di mana yang pertama yaitu pengertian keuangan dan pembiayaan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nur Indah Lahi. Wah, latarnya keren, Indah. Bagaimana cuaca di tempat Anda saat ini, Indah? Alhamdulillah, untuk cuaca hari ini sangat mendukung. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan dan pembiayaan pendidikan, yang dimana itu mencakup biaya, penganggaran, dan pendanaan. Nah, di sini manajemen keuangan pendidikan atau biasa juga disebut dengan pembiayaan pendidikan itu merupakan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Keuangan dan pembiayaan pendidikan mencakup pendanaan, penganggaran, dan biaya pendidikan. Pendanaan atau financing merupakan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan atau yang merupakan faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Dalam hal ini, biaya pendidikan dapat menjamin mutu serta pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa. Biaya pendidikan pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu penganggaran. Penganggaran adalah proses yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran juga disebut dengan perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan dalam perencanaan diimplementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggaran, sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil kembali Nur Indah Lahi. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi oleh Nur Indah Lahi bahwa pembiayaan pendidikan itu merupakan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban. Di mana pembiayaan pendidikan itu mencakup pendanaan, pengadaan, hingga biaya. Yang kedua itu bentuk biaya pendidikan. Dan ternyata bentuk-bentuk biaya pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu biaya investasi, biaya pribadi, dan biaya operasional, di mana lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudari Ananda Rapugala. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk biaya pendidikan. Nah, bentuk-bentuk biaya pendidikan dibagi atas 3. Yang pertama yaitu biaya investasi, kemudian yang kedua biaya pribadi, dan yang ketiga yaitu biaya operasional. Nah, biaya investasi merupakan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud tentang penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Kemudian yang kedua yaitu biaya pribadi atau personal, sebagaimana yang dimaksud biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya operasional, satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud atau yang meliputi. Yang pertama itu tentang gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, dan biaya operasional pendidikan secara tidak langsung berupa sumber daya, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, serta sarana dan prasarana, kemudian komunikasi, asuransi pajak, dan lain-lain sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ananda Rapugala.
Saya rasa penjelasan dari saudari Anandara Pugala itu sangat jelas. Jadi langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu jenis dan sifat biaya pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudari Nurmiati. Saya persilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi saya, yaitu sifat dan jenis biaya pendidikan. Jenis biaya pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jenis biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang menunjang proses pendidikan seperti biaya SPP, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak menunjang proses pendidikan seperti biaya pribadi. Adapun sifat biaya pendidikan. Sifat biaya pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya tetap, di mana biaya yang tidak mengalami perubahan dan telah ditetapkan secara terstruktur. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang selalu mengalami perubahan. Contohnya biaya perbaikan sarana dan prasarana. Itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang dijelaskan oleh Nurmiati, di mana jenis biaya pendidikan ada 2, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, pemateri keempat yaitu Andi Jaya Intani akan menjelaskan mengenai struktur biaya pendidikan. Dengan ini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai struktur biaya pendidikan. Nah, dalam struktur biaya pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama, kita memahami secara rinci biaya pendidikan. Kemudian kedua, mengkaji terlebih dahulu tentang biaya pendidikan. Ketiga, memahami struktur biaya. Nah, dalam struktur biaya itu ada 3. Yang pertama, biaya satuan pendidikan. Kedua, biaya personal. Ketiga, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Kemudian keempat yaitu dapat melakukan analisis biaya pendidikan berkaitan dengan pertama, biaya tidak tetap. Kedua, variabel tetap. Ketiga, biaya langsung. Keempat, biaya tidak langsung. Kelima, biaya total. Dan keenam, biaya rata-rata. Dan terakhir yaitu biaya marginal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Andi Jaya Intani. Langsung saja kita beralih ke pemateri 5, yaitu Tira Wulandari. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai komponen strategi dalam pembiayaan pendidikan. Komponen biaya pendidikan adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Komponen biaya pendidikan terdiri dari biaya kesatuan pendidikan, biaya personal, dan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, biaya personal merupakan biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam menempuh pendidikannya. Yang ketiga, biaya penyelenggara dan pengelolaan pendidikan merupakan biaya gaji dan upah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengelola lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, strategi biaya pendidikan. Strategi biaya pendidikan merupakan pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan dalam pengelolaan biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi biaya pendidikan terdiri dari perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Strategi biaya pendidikan mencakup yang pertama, perencanaan biaya pendidikan, yang itu merencanakan sumber dana serta merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan merupakan menyiapkan anggaran serta menyediakan sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan.
Yang ketiga, evaluasi pengelolaan biaya pendidikan, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengeluaran biaya dalam suatu lembaga pendidikan dalam melakukan strategi biaya pendidikan. Penanggung jawabnya harus jelas, perhitungan kebutuhan yang dilakukan harus sesuai dan tepat, serta ditaati dan dipatuhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wah, keren Tira. Jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Tira Wulandari bahwa komponen strategi itu sendiri terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Nah, selanjutnya pemateri terakhir yaitu Nur Alfiahas akan menjelaskan mengenai biaya pendidikan dan peranannya dalam manajemen pendidikan. Langsung saja saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya pendidikan dan peranannya dalam manajemen pendidikan. Bagian A, biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Bagian B, peranannya dalam manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Proses pendidikan pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Fatah menyatakan bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih oleh Nur Alfiahas telah menjelaskan mengenai biaya pendidikan dan peranannya dalam manajemen pendidikan. Jadi, dari penjelasan Nur Alfiahas tadi, ia mengatakan bahwa biaya pendidikan itu merupakan seluruh baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat digapai. Nah, selanjutnya itu ada peranan dalam manajemen pendidikan. Nah, Nur Alfiahas tadi menjelaskan juga bahwa peranan dalam manajemen pendidikan itu sendiri sangat penting sebagai faktor pendukung. Nah, proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Nur Alfiahas juga tadi mengungkapkan ada salah satu teori yaitu Fatah pada tahun 2006 menyatakan bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. Itulah pemaparan materi yang dijelaskan oleh keenam pemateri hebat kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.